Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa bersama saya, Ibu Neti Rahayu, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabarnya anak-anak yang berada di rumah? Mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bisa mengikuti pelajaran sampai selesai nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mengawali kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan materi kita, kita akan mengingatkan kembali materi yang lalu, menulis cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi. Di dalamnya ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita mengungkapkan hal-hal kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Contohnya cerita yang isinya tentang magic. Ide cerita tidak terbatas pada dunia nyata. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis yang tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Contohnya pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhur. C. Menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, latar waktu dan tempat disesuaikan dengan ceritanya. D. Tokoh unik yang mempunyai kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Contohnya, tokoh yang mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu, tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau, waktu yang akan datang. Itu dari contoh yang tokoh teknik. Sedangkan yang E bersifat fiksi. Bersifat fiksi ini adalah bukan kejadian nyata atau khayalan. Nah, yang kedua, unsur cerita fantasi ini ada tema. Tema itu adalah gagasan dasar atau ide cerita. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Pelaku cerita dan sifatnya. Alur, jalannya atau rangkaian cerita. Setting atau latar. Keterangan tempat, waktu, dan suasana.
amanat, pesan atau hikmah yang disampaikan, sudut pandang, kesertaan atau posisi penulis dalam cerita. Yang ketiga, struktur cerita fantasi. Ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Orientasi itu sendiri adalah pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Sedangkan struktur cerita fantasi komplikasi, munculnya masalah sehingga puncak masalah. Struktur cerita fantasi resolusinya, penurunan konflik hingga penyelesaian konflik. Nah, itulah tadi yang baru Ibu sampaikan, materi yang lalu. Ibu hanya mengingatkan. Semoga yang Ibu sampaikan barusan untuk mengingatkan yang lalu, kalian bisa ingat dan paham. Baiklah, saat ini Ibu akan menjelaskan menulis cerita fantasi, kompetensi dasarnya. KD 4.3 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisan. Sedangkan indikatornya, 1. Merencanakan pengembangan cerita fantasi. 2. Menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda ejaan atau tanda baca dan ejaan. Tujuan pembelajaran setelah menyimak materi menulis teks cerita fantasi, peserta didik diharapkan dapat 1. Merencanakan pengembangan cerita fantasi. 2. Menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, dan ejaan. Nah, sekarang untuk materi saat ini adalah materi pokoknya ada 2, merencanakan cerita fantasi, 2, menulis cerita fantasi. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, langkah-langkah menulis cerita fantasi. Tetapi sebelum kita lanjutkan langkah-langkah menulis cerita fantasi, dengarkan dahulu bagaimana menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide yang mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Dari mana ide cerita fantasi? Cerita fantasi dapat diperoleh dari pengamatan. Kisah berikut adalah cerita fantasi yang lahir dari pengamatan mendalam suatu daerah dengan kehidupan unik. Nah, itu tadi menemukan ide penulisan. Sekarang biar kalian tahu langkah-langkah penulis cerita fantasi. Menemukan ide cerita. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Langkah 1, menemukan ide cerita. A. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi fantasi. B.
Ide cerita dapat diperoleh dari pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Contohnya, amati lingkunganmu yang sudah sangat tercemar dengan plastik dan aneka pluton. Bayangkan tiba-tiba kamu terlempar ke 100 tahun mendatang dan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Jadi kalian bisa membayangkan sebelum kalian menemukan ide cerita. Supaya kalian bisa dapat dari angan-anganmu, dari yang kalian amati, maka kalian bisa dapat tahu apa yang kalian temukan adalah ide cerita. Langkah kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Contoh 1, bacalah buku tentang tumbukan meteor. Supaya kalian ketahui bahwa tumbukan itu adalah tabrakan meteor. Bacalah buku tentang tumbukan meteor. Fantasikan apa yang terjadi jika kamu dan sahabatmu berada di tempat yang mengalami tumbukan meteor. Nah, 2, baca buku tentang hewan langka. Bayangkan, tiba-tiba kamu hidup dengan mereka dan dimintai tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Nah, kira-kira menurut kalian bayangannya seperti apa kalau kamu masuk di dalam cerita itu? Ya. Selanjutnya, ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos lokal atau daerah. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Banyaklah membaca. Bila kalian banyak membaca, banyak pengalaman, dan apa yang akan kalian dapati dari cerita fantasi, dengan membaca dan diamati dan pengalaman yang baik, maka kalian bisa dapat memperoleh hasil bacaan kalian. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah ditemukan, buatlah rangkaian peristiwa. Sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Nah, supaya kalian paham dengan membaca tadi, bisa kalian temukan apa isi peristiwa atau apa rangkaian peristiwa yang kalian baca itu tadi. Contohnya, ide cerita ditemukan pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Itu ide ceritanya. Sedangkan temanya, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsa. Nah, dari tema tadi timbul yang akan kalian uraikan menjadi rangkaian peristiwa. Selanjutnya, rangkaian cerita ada beberapa contoh. Rangkaian cerita yang pertama adalah tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Nah, jadi tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Nah, bagaimana kalau siswa sendiri
Kalau kalian sudah diberi tugas tidak mengumpulkan, pasti ada hukumannya. Contohnya seperti rangkaian cerita yang pertama ini. Nah, janganlah kalian tunda-tunda tugas sehingga tidak terlalu menumpuk tugas-tugas kalian. Nah, saya ulangi lagi, rangkaian cerita yang pertama adalah tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Yang kedua, ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh untuk dalam masa peperangan. 4. Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Nah, misalnya tokoh di dalam cerita ini, anggap saja tokohnya bertemu secara langsung sama Bung Tomo, tapi melalui hayalan. Ya, tidak sebenarnya. Yang kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Ya, beradu argumen itu berarti sama-sama mengeluarkan pendapat, mungkin ada selisih paham atau masih kurang paham kejelasan masing-masing argumen. 6. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. 7. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Kedelapan, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda perjuang. 9. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Nah, lalu langkah keempat ini mengembangkan cerita fantasi dari deretan peristiwa. Yang A, dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita utuh. Nah, rangkaian cerita ini sama seperti kerangka karangan. Setelah selesai kerangka karangan dibuat atau peristiwa ini, lalu dikembangkan cerita fantasinya. B, misalnya dari kerangka cerita di atas perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa, watak Bung Tomo dirinci seperti apa, latar kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat. Dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Nah, itulah tadi pengembangan dari peristiwa tadi. Yang C, selanjutnya, dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi kalau tokoh yang malas tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriotik. Ya. Langkah kelima, nah dari tadi yang dari peristiwa lalu mengembangkan cerita fantasi, kita berlanjut langkah kelima. Berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Contoh, cara yang A,
Aku dan Bung Tomo, judul dikembangkan dari tokoh. Nah, judul itu bisa dikembangkan dari tokoh itu sendiri tentang Bung Tomo. Yang B, cerita dari Surabaya di masa lalu. Judul dari latar cerita. Latarnya adalah latar tempat, yaitu Surabaya di masa lalu. Yang C, kemalasan yang menghancurkan. Judul dari tema. Nah, judul bisa juga mengambil dari tema. Bisa juga mencari dari tokohnya, latarnya, dan sebagainya. Yang D, keajaiban 3 buku. Judul dari jenis cerita fantasi. Judul dari jenis cerita fantasi ini keajaiban 3 buku, berarti 3 jenis buku cerita fantasi. Yang E, Kampungku di tahun 2100. Judul dari dunia fantasi yang diciptakan penulis. Nah, jadi judul-judul ini bisa diambil dari judul, dikembangkan dari tokohnya. Cerita Surabaya di masa lalu itu juga bisa dari judul, dari latar cerita. Bisa juga kemalasan yang menghancurkan, judul dari tema. Keajaiban 3 buku, judul dari jenis cerita fantasi. Kampungku di tahun 2100, judul dari dunia fantasi. Nah, 2100 ini kamu hayalkan ke depan nanti bagaimana? Nah, itu kan dunia fantasi yang diciptakan penulis. Nah, ceritanya yang akan datang seperti apa? Ya, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa nanti melanjutkan tugas-tugas yang kalian kerjakan nantinya. Jangan sampai sebelum-sebelumnya banyak tugas-tugas yang belum disampaikan atau kepada Bapak Ibu pengajarmu. Bahasa Indonesia banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas-tugas. Ingat, kelas 7A dikumpulkan kepada guru pengajarnya, yaitu Pak Suharji. Nomor teleponnya tentunya kalian sudah punya semua, nomor WA-nya juga. Kelas 7B sampai 7F, itu guru pengajarnya Bu Dewi Ernawati. Banyak juga tugas yang belum selesai dikerjakan kalian, dikumpulkan oleh Ibu guru pengajarnya Bu Dewi Ernawati. Masih ada beberapa siswa dari daring pertama sampai akhir saat ini masih kosong nilai tugasnya. Ya. Dan kelas 7G sampai K, saya sendiri Bu Neti Rahayu, tolong masih ada juga siswa masih kosong 0 yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya. Padahal daring pertemuan ini sudah tugas yang bab 1 sudah 4 sama ulangan harian 1, bab 2 sudah yang kedua ini. Tolong anak-anakku, kalian walaupun belajar dari rumah, sama seperti kalian ke sekolah. Tetapi kalian mendapatkan ilmu atau pelajaran yang kalian dengar melalui video ini. Bukan artinya kalian ada alasan ketiduran, alasan lupa, itu bukan ciri anak sekolah. Kalau kalian memang niat anak sekolah untuk belajar, tidak ada kata-kata lupa, tidak ada kata-kata ketiduran. Ya nak ya, Ibu hanya ingin mengingatkan kalian, semoga untuk yang selanjutnya ini kalian kerjakan dengan baik dan jangan menunda-nunda waktu. Saatnya untuk kerja tugas menulis teks cerita fantasi. Buatlah perencanaan penulisan. Galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa lingkungan sekitar kalian semua. Atau kecanggihan teknologi. Misalnya,
Saat ini kalian tanpa sadar selalu megang HP. Nah, itu kan teknologi juga. Para pahlawan, silakan. Mungkin kalian pahlawan-pahlawan mana yang kalian kenal, bagaimana sejarah-sejarahnya, atau topik lain menurut kalian yang menarik perhatianmu. Ya, silakan. Ibu beri kesempatan untuk kalian untuk menggali ide dengan membuat fantasi dari topik yang kalian pilih. Kedua, berfantasilah seakan-akan kamu mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Atau kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar atau rusak. Atau juga kamu dapat menghadirkan tokoh sejarah bangsa yang kamu temui. Nah, inilah, pastikanlah kalian bisa dan mampu melakukan tugas-tugas yang barusan Ibu berikan ini. Dapat juga kamu ciptakan dunia sendiri tentang kehancuran bumi pada 50 tahun yang akan datang. Dunia angkasa luar dapat juga menjadi sumber ide cerita fantasimu. Beragam dunia teknologi di masa depan. Dunia luar angkasa, tokoh-tokoh sejarah dan sejarah masa lampau. Dapat juga kamu jadikan ide penulisanmu. Bahkan campuran beberapa zaman dapat kamu padukan dalam ceritamu. Silakan, Ibu berikan kesempatan untuk kamu mencari bayangan yang akan kamu uraikan atau ciptakan melalui cerita fantasi. Nah, yang ketiga, tulislah tema yang akan kamu tulis dalam bentuk pernyataan. Misalnya, anak yang durhaka akan sengsara dalam hidupnya. 4. Tentukan latar. Latar itu ada latar tempat, waktu, suasana. 5. Tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam ceritamu. Kamu uraikanlah cerita-cerita yang kamu dapati menjadi cerita fantasi. 6. Buat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir cerita. Ya. Mulai namanya membuat sinopsis ringkasan cerita itu merupakan ringkasan kejadian mulai dari awal. Dari awal pertemuan. Bagaimana memuncaknya, lalu berlangsur-angsur, langsung selesai dan berakhir. Mudah-mudahan kalian dapat melakukan tugas yang Ibu berikan ini. Jangan lupa, malam nanti harus selesai yang kalian kerjakan tugas hari ini. Jangan ditunda-tunda. Tidak ada kata-kata ketiduran, tidak ada kata-kata lupa. Ya, anak-anakku, semua kalian tidak ada yang bodoh. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Ya. 2, mengembangkan produk. Kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Nah, yang kedua ini kalian kembangkan produknya, kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Kembangkan sinopsis atau ringkasan cerita yang sudah dibuat menjadi teks cerita fantasi yang unik dan menarik dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam teks cerita fantasi. 3, memberi judul yang menarik. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Bisa dari tokohnya, bisa dari latarnya, atau bisa juga dari temanya. Silakan kalian membuat sendiri sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang keempat, menelaah
untuk merevisi. Yang kelima, kumpulkan cerita yang sudah direvisi kepada guru pengampu. Nah, yang keempat ini, asalkan kalian sudah merevisi cerita kalian, cukup kamu langsung yang kelima, kumpulkan cerita yang sudah direvisi kepada guru pengampu kalian. Ya, mudah-mudahan kalian bisa melakukan yang terbaik. Kalau kalian bisa, kalian melakukan pekerjaan kalian dengan baik, maka nilainya akan baik pula. Ya, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga tugas-tugas yang Ibu berikan ini dapat kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga tidak ada lagi nilai yang tertunda. Semoga kalian mengerjakan dengan tenang. Senang, bisa. Anak-anakku sekalian, selamat mengerjakan tugas yang barusan Ibu berikan. Sebelumnya, Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salah ucap, salah kata, semoga kalian bisa memaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.